Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan makna kata yang lagi tren saat ini, yaitu anjay. Ya, saya rasa kata ini sangat populer di kalangan anak milenial, anak muda, ya, dan akhirnya menjadi suatu polemik. Yang perlu ditekankan di sini bahwa kata ini menjadi menarik perhatian dibanding kata-kata yang lain. Ya. Ini merupakan kata yang sering diucapkan di dalam media sosial secara online tentunya, ataupun elektronik. Saya ingin melihat ada suatu peribahasa yang mengatakan bahwa jagalah lisan kita, ya, dimana lisanmu karena apa yang telah diucapkannya itu tidak dapat ditarik kembali. Artinya segala hal yang kita ucapkan itu tidak dapat kita tarik kembali dan memiliki konsekuensi tertentu dan berakibat kepada diri kita, dan secara luas dapat berakibat kepada masyarakat, ya, di mana tempat kita bersosialisasi. Oleh karena itu, kata sebagai manifestasi awal dari suatu perbuatan itu menandakan ataupun pertanda dari kehendak yang ingin kita lakukan, yang selanjutnya merupakan awal dari suatu peristiwa. Kata anjay, ya, biasa diucapkan, itu merupakan suatu kata yang secara gramatikal, ya, tidak dapat kita temui di dalam kamus bahasa Indonesia ataupun pedoman ejaan bahasa Indonesia. Itu tidak dapat kita temui di sana. Kata itu dimodifikasi dari kata anjing, ya. Bayangkan anjing, ya, itu merupakan kata yang najis dan kotor, ya, binatang, ya. Kadang kata ini digunakan untuk perundungan ataupun menghina anjay itu, tetapi kadang kata ini juga menandakan kedekatan seseorang, ya, kekaguman kepada seseorang, ataupun betapa luar biasanya suatu peristiwa, ya, sehingga kata-kata itu keluar. Kemudian lalu bagaimana, ya, kata anjay di dalam ruang lingkup hukum? Dalam bahasa Indonesia, kata anjay merupakan bahasa yang tidak ada di KBBI. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tidak ada kata lain yang lebih baik untuk mengagumi ataupun mungkin menegur seseorang selain kata anjay? Ya, itu yang menjadi pertanyaan kita. Oleh karenanya, ya, hukum ada di situ. Hukum ada karena adanya masyarakat, ya, di mana masyarakat itu tujuannya adalah untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Jadi hukum yang hidup di masyarakat itu tujuannya untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Hukum merupakan manifestasi dari suatu kebiasaan. Jadi hukum itu adalah awalnya adalah kebiasaan-kebiasaan. Lalu kebiasaan seperti apa? Kebiasaan-kebiasaan yang diinterpretasikan sebagai suatu kebiasaan yang baik. Jadi hukum itu tercipta dari kebiasaan yang baik, ya. Kata-kata hukum digunakan sebagai suatu perbuatan agar hak orang lain itu terjamin. Jadi hak orang lain itu dengan hukum, yaitu kebiasaan yang biasa kita lakukan, itu terjamin, ya. Dalam suatu komunitas, dalam wilayah tertentu, tidak saling bertentangan, dan pada akhirnya tujuan mereka dapat tercapai. Kata anjay yang digunakan untuk penghinaan itu bisa tidak dipidana, ya. Jadi karena hukum itu melihat dari suatu perbuatan, maka kata anjay sebenarnya bisa dipidana. Menurut R. Susilo, ya, dalam bukunya Kitab Undang-Undang KUH Pidana, maka suatu penghinaan ringan, jadi penghinaan ringan, maka perbuatan itu dilakukan tidak jalan menuduh suatu perbuatan. Penghinaan dilakukan dengan jalan menuduh suatu perbuatan, termasuk dalam delik penghinaan. Jadi apabila itu menuduh suatu perbuatan dalam KUHP, maka itu masuk di dalam delik ringan, delik penghinaan, ya, 310 KUHP, ya. Atau menfitnah dengan tulisan,
311 KUHP. Jadi 310-nya itu dengan penghinaan, 311-nya menfitnah dengan tulisan. Ya, itu tidak diucapkan lagi tetapi dengan tulisan, ya, WhatsApp, ya, dan sebagainya. Makanya Anda hati-hati dalam menggunakan kata-kata yang tidak semestinya, ya. Kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang beretika, ya, dan berbudaya. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak berbudaya, yang tidak menggambarkan karakteristik ciri khas orang Indonesia. Lalu dalam sosial media bagaimana kata Anjay itu? Ya, maka kita melihat dari undang-undang ITE, ya, Undang-Undang Informasi Teknologi, ya, Undang-Undang Transformasi Elektronik, ya. Maka setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, ya, suatu muatan penghinaan atau pencemaran nama baik itu dapat dipidana. Ya, itu diatur di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ya. Ancamannya itu tidak main-main. Ya, Anda hati-hati. Pasal 27 ayat 3 itu ancamannya adalah pidana selama 6 tahun. Ya, itu maksimal. Dan denda itu 1 miliar. Ya, Anda bisa lihat di pasal 45-nya penjelasan itu di ayat 1. Jadi sebaik-baiknya Anda dalam berkomentar ataupun memberikan penjelasan itu dapat dilakukan dengan kata-kata yang bijak. Ya, dipikir dulu sebelum berkata-kata. Ya, beretika dan berbudaya. Ya, jangan sampai itu dalam bentuk penghinaan dan dilakukan di dalam media sosial. Itu yang berbahaya. Ya. Lalu ada beberapa kategori lagi yang dapat dipidana kata-kata itu. Yang pertama adalah bila seseorang berkomentar di sosial media merasa dirinya dihina dan nama baiknya tercemar, maka bisa saja orang tersebut melaporkan si pemberi komentar ke pihak yang berwajib. Nah, ini tadi, ya, pasal 5 ayat 3 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ya. Kemudian ini dikategorikan sebagai body shaming. Ya, apabila Anda body shaming itu menghina, ya, fisik seseorang, maka itu masuk di dalam body shaming, ya, dan pidananya bisa 4 tahun, ya, tuntutannya, dan paling banyak dendanya 750 juta. Kemudian seseorang yang kedapatan menyebarkan berita yang tidak benar atau bohong atau hoax. Nah, ini berita yang tidak benar, ya, hoax. Setelah kita cari berita yang valid, ternyata berita ini bohong, ya, tidak sesuai dengan berita aslinya, ya. Itu dikategorikan hoax dan dipidana dengan penjara, ya, maksimal 10 tahun, sementara berita yang disebarluaskan yang tidak pasti ataupun dilebih-lebihkan, maka penjara maksimal itu 2 tahun. Kedua hal tersebut ada di pasal 14 ayat 1 dan 2, ya, dan pasal 15. Kemudian seseorang yang kedapatan melakukan tindakan ancaman terhadap orang lain. Nah, ini mengancam orang lain, ya. Tiba-tiba ada seseorang datang mengancam Anda, ataupun ada seseorang yang mengancam Anda melalui media sosial, itu dapat dikenakan pasal ini, 45B junto pasal 29 Undang-Undang ITE. Jika kamu berkomentar dengan ancaman, maka itu maksimal 4 tahun dan maksimal dendanya 750 juta. Kemudian merendahkan orang lain, memberikan komentar membodoh-bodohi, ya. Ini bully, ya, membuli orang lain itu ejekan, ya, itu bisa dikenakan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dan perubahannya, ya. Dan perbedaan yang terakhir merupakan perbedaan suku, agama, dan ras antara golongan, ya, masih sering menimbulkan perdebatan hingga menyebabkan permusuhan. Nah, ini ras, ya, sarah, ya, suku, agama, ras, dan antara golongan itu tidak boleh juga. Itu berbahaya, diancam di Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Ancamannya adalah paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Oke, itu tadi sedikit penjelasan terkait dengan bagaimana kita berucap dengan benar dan bagaimana konsekuensi hukumnya, ya, kata-kata itu terhadap diri kita dan bagi masyarakat. Saya harap Anda bijak dalam berkata-kata, jangan sampai membuat suatu polemik di dalam masyarakat terhadap kata-kata itu. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.